Bisnis itu bisa dimulai dari produk yang dekat dengan kita, namun diberikan sentuhan kreatif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Benny Santoso, pengusaha muda olahan tempe dengan merek Ini Tempe di Bali. Produknya juga sangat digemari oleh para turis di Bali dan sering dijadikan oleh-oleh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Benny Santoso dulunya merupakan mahasiswa kuliner dan manajemen yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Saat kuliah, dia merantau dan merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali. Waktu masih duduk di bangku kuliah, Benny diberikan tugas akhir untuk membuat olahan baru dari tempe. Dari tugas kuliah tersebut, dia jadi melakukan riset yang mendalam soal tempe. Benny pun sampai datang ke pabrik tempe untuk mempelajari sendiri cara buatnya bagaimana, hingga akhirnya dia berlatih sendiri di rumah untuk membuat tempe sampai jadi. Pada awalnya, Benny dan teman-temannya mencoba untuk membuat tempe rasa keju dan tempe rasa bawang putih. Setelah bereksperimen berkali-kali, Benny pun bersama temannya akhirnya berhasil membuat tempe rasa keju. Idenya berasal dari guru biologinya dulu pernah buat tempe rasa cabe, jadi tempenya itu pedas. Dari situ, Benny pun lalu punya ide kalau tempe saja bisa dibuat pedas, berarti bisa dong dibuat tempe rasa keju, karena mayoritas orang Indonesia suka dengan rasa keju. Lalu, Benny mencampurkan kedelai, keju Italia, dan ragi tempe, dan jadilah tempe rasa keju. Jadi, ketika digoreng dan dimakan, teksturnya tempe tapi ada rasa keju. Beda halnya dengan tempe rasa bawang putih. Walaupun sudah dicoba berkali-kali, ternyata masih gagal terus. Benny pun akhirnya sadar kalau bawang putih itu mengandung antibakteri, sehingga mengganggu proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Setelah lulus kuliah, Benny sempat bekerja di bagian dapur sebuah restoran. Hingga suatu hari, Benny teringat pada memori masa kecilnya saat menikmati tempe goreng. Inilah yang kemudian menimbulkan kecintaannya pada tempe. Jika di Jepang ada sushi, sedangkan di Italia ada pizza, maka bagi Benny, Indonesia bukan hanya dikenal atas nasi gorengnya, tapi juga tempe. Ini adalah makanan yang hampir seluruh orang Indonesia pasti pernah mencicipinya. Berbekal pengalamannya sangat mengerjakan tugas kuliah dulu, Benny pun mantap untuk fokus berkarir sebagai pengusaha tempe pada tahun 2016 dengan mendirikan Ini Tempe. Jalan yang diambil Benny sebagai pengusaha tempe boleh dibilang cukup unik, karena biasanya ini bukan bisnis anak muda. Perjalanan bisnis pertama Benny juga tidak mudah. Pertama kalinya dia coba membuat tempe dari 25 kg kedelai, namun sayangnya hasilnya gagal total. Pengalaman ini tidak membuat Benny berkecil hati. Dia mencoba lagi dan terus belajar, hingga akhirnya berhasil membuat tempe. Pelanggan pertama Benny adalah tetangganya. Dia menjual tempe ke tetangganya yang kebetulan bule seharga Rp10.000. Namun, tetangganya menyarankan kepada Benny jangan hanya menjual tempe polosan saja, tapi juga kreasi tempe yang lain. Dari situ, Benny mulai berpikir inovasi tempe olahan apa ke depannya. Dia pun teringat kalau ibunya suka membuat kue kering. Inilah yang kemudian membuat Benny punya ide untuk membuat kue kering, tapi menggunakan tempe sebagai bahan dasarnya. Tetangganya tersebut kemudian menjadi penyicip produk yang dibuat oleh Benny. Setelah dicoba, tetangganya memberikan saran kalau kue keringnya masih memiliki rasa pahit tempe yang kuat. Hingga akhirnya, Benny pun berhasil membuat cookies dari tempe. Pengalaman ini membuat Benny makin pede untuk menjual produk olahan tempenya, dan benar saja, produknya langsung laku di pasaran. Maklum saja, biasanya kita hanya tahu kalau olahan tempe itu dalam bentuk digoreng, dibacem, direbus, dan sebagainya. Dalam proses pembuatannya, Benny butuh waktu 6 hari. 5 hari pertama digunakannya untuk membuat tempe, dan 1 hari khusus untuk mengolah tempe menjadi cookies. Menariknya, cookiesnya juga punya banyak rasa, yaitu daun kelor, rosella, kelapa, jahe, dan sebagainya. Selain itu, semua produknya vegan, gluten-free, dan natural. Tantangan awalnya dalam berbisnis tempe adalah edukasi pasar, karena produk olahan tempe yang dijual oleh Benny boleh dibilang unik dan tidak biasa dimakan orang pada umumnya.
Selama 3 bulan, Benny keliling area turis di Bali untuk memberikan sampel produknya ke jalanan. Target pasarnya saat itu adalah ke orang asing, orang lokal, restoran, retail, dan hotel. Jadi, Benny meminta feedback kepada orang-orang tersebut atas produknya dan responnya sangat bagus. Bahkan, ada beberapa orang yang ingin produk Benny dijual di toko mereka. Bukan hanya menjual produk olahan tempe, Benny juga membuka masterclass cara mengolah tempe dan mayoritas pesertanya adalah turis. Ini merupakan pengalaman yang sangat menarik, di mana mereka bisa belajar cara mengolah makanan asli Indonesia. Di akhir sesi, setiap peserta akan bawa pulang hasil olahan tempe mereka sendiri. Ada pengalaman menarik ketika menjelaskan apa itu tempe kepada orang asing. Bagi orang asing yang tidak tahu apa itu tempe, Benny pun lalu menunjukkan wujud tempe dan menganalogikan kalau tempe itu adalah saudaranya tahu. Biasanya, setelah itu mereka penasaran mencoba olahan tempe dari ini tempe dan lalu membawa pulang ke negara asalnya sebagai oleh-oleh dari Indonesia. Produk unggulan ini tempe yaitu tempe mentah dan sederet olahan tempe lainnya, misalnya cookies, chips, hingga produk terbarunya yaitu tempe protein. Ini merupakan produk yang menarik, karena tempe protein bisa dijadikan sebagai energi ball dan cocok bagi konsumen yang mengkonsumsinya setelah berolahraga. Kini rata-rata omset Benny sebulan mencapai hingga 50 juta rupiah. Bahkan, pernah paling besar mencapai 100 juta rupiah dalam sebulan. Kedepannya, Benny ingin punya pabrik tempe sendiri yang lebih besar dan distribusinya bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Dia pun punya mimpi besar agar tempe bisa semakin dikenal dunia dan menjadi representasi bangsa Indonesia. Dalam berbisnis, Benny juga belajar banyak hal. Bagi dia, modal dalam berbisnis bukan hanya soal uang, namun ada 4. Pertama, modal mindset. Jika mau usaha, jangan selalu mikirnya cari untung. Tapi di awal, fokusnya itu cari kenalan, pelanggan, membuat sistem, inovasi produk, dan sebagainya. Kedua, modal ilmu. Dalam memulai usaha, mulainya dari ilmu yang kamu kuasai dulu. Misalnya, Benny memulai bisnis ini tempe karena sebelumnya dia sudah membuat tempe pada saat tugas kuliah akhirnya. Bukan hanya itu, latar belakangnya juga dari jurusan kuliner dan anak sains di SMA. Ketiga ilmu ini menjadi modal dasar Benny dalam mendirikan bisnis. Ketiga, modal networking. Sebagai pengusaha, kita harus bertemu dengan banyak orang dan menambah perspektif baru. Pengalaman ini bisa memberikan warna baru saat kita menjalankan usaha. Keempat, modal keuangan. Bagi Benny, modal usaha tidak perlu besar di awal, sehingga kita tidak akan menderita kerugian besar di awal bisnis. Benny bercerita, dulu ketika membangun ini tempe, dia mengeluarkan modal sebesar 5 juta rupiah untuk membeli mesin kedelai dan membeli kedelai mentah. Kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan juga memberikan pelajaran berharga bagi Benny. Walaupun pendapatan perusahaannya terus menurun, namun dia masih bersyukur karena masih bisa menutup biaya operasional perusahaan. Bagi dia, kondisi pandemi mengajarkan dirinya untuk banyak bersyukur. Dari yang awalnya terlalu banyak waktu untuk bekerja, sekarang jadi punya waktu untuk diri sendiri. Selain itu, momen ini digunakan oleh Benny untuk terus memperbaiki diri. Misalnya belajar banyak hal, mulai dari public speaking, internet marketing, membuat konten video, dan sebagainya. Menjadi pengusaha harus kreatif dan jeli melihat peluang. Barang yang kelihatannya biasa saja bisa diberikan nilai tambah sehingga menjadi produk yang menarik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.